168 dari jurusan BG PAUD. Nah, kali ini saya akan membahas tentang catatan anekdot di PAUD. Yang pertama, materi pertama, apa itu pengertian dari anekdot? Yaitu salah satu alat untuk mengumpulkan data tentang tingkah laku yang di luar dari kebiasaan atau suatu catatan yang mencatat peristiwa yang terjadi seketika di luar kebiasaan anak. Yang kedua, tentang ciri-ciri catatan anekdot. Mempunyai ciri-ciri seperti yang pertama, berupa deskripsi singkat peristiwa faktual, maksudnya berisi peristiwa yang benar-benar terjadi dari seorang anak. Yang kedua, catatan tersebut harus berisi rekaman tentang critical incident atau kejadian penting terkait anak. Jadi catatan yang kita buat harus menyangkut tentang peristiwa yang bermakna dan penting bagi anak. Yang ketiga, dipandang memadai. Yang ketiga, hanya sesudah memperoleh rekaman peristiwa dalam jumlah yang dipandang memadai, kita sebagai pengamat boleh membuat kesimpulan tentang adanya pola perilaku tertentu pada objek yang menjadi sasaran pengamatan kita. Nah, itulah ciri-ciri dari catatan anekdot. Selanjutnya, catatan anekdot terbagi dua. Yang pertama, catatan anekdot instrumental, yaitu dilakukan di luar kegiatan pembelajaran seperti anak sedang istirahat bermain. Yang kedua, catatan anekdot periodik, dilakukan di dalam kegiatan pembelajaran seperti seperti ketika anak meruncing, menggambar, dilakukan di dalam kegiatan pembelajaran. Yang materi berikutnya yaitu tentang keuntungan kita menggunakan catatan anekdot di taman kanak-kanak. Yang pertama, pengamatan dapat bersifat terbuka. Yang kedua, pengamat dapat menangkap hal-hal yang tak terduga pada saat kejadian. Pencatatan dapat dilakukan nanti setelah pembelajaran usai, sehingga tidak mengganggu aktivitas guru. Yang ketiga, pengamat dapat melihat dan mencatat tingkah laku khusus dan mengabaikan perilaku yang lain. Jadi di sini guru melakukan catatan anekdot ketika seorang anak mempunyai perilaku yang khusus. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari catatan anekdot. Yang pertama, kelebihan catatan anekdot yaitu anekdot yang tidak dapat diperoleh melalui pengukuran sistematis. Ini dapat mencatat peristiwa seketika yang berarti dan bermakna bagi perkembangan anak. Yang kedua, hasil pengamatan yang diperoleh bersifat asli dan objektif. Jadi yang kita amati dan yang kita tulis di suatu catatan anekdot itu bersifat asli dan benar-benar nyata dan benar-benar dilakukan oleh anak. Selanjutnya, dapat dipakai untuk memahami anak dengan lebih tepat. Untuk mengetahui dan memahami anak, kita dapat melihat catatan anekdot yang telah kita lakukan. Selanjutnya, kelemahan catatan anekdot. Yang pertama, taraf reliabilitas catatan anekdot rendah. Yang kedua, menurut banyak waktu dan kesabaran. Selanjutnya, kelemahan dari catatan anekdot, yaitu yang pertama, taraf reliabilitas catatan anekdot rendah. Yang kedua, menuntut banyak waktu dan kesabaran dalam menanti munculnya suatu peristiwa yang apabila muncul harus dicatat seketika. Hal ini dapat mengganggu perhatian dan tugas guru yang sedang berjalan. Yang ketiga, apabila pencatatan tidak dilakukan seketika, objektivitas catatan bisa berkurang. Nah, kesimpulan dari materi ini yaitu catatan anekdot merupakan jurnal harian yang mencatat tindakan anak didik selama proses pembelajaran berlangsung. Catatan ini berupa uraian fakta yang benar terjadi pada anak, menceritakan situasi yang terjadi,
tingkah laku dan ucapan anak. Catatan ini ditulis secara objektif tanpa penafsiran subjektif dari pendidik, misalnya cengeng, malas, dan lain sebagainya. Karena catatan berjalan mengamati banyak perilaku Catatan berjalan mengamati banyak perilaku perkembangan yang penting dari seorang anak. Maka catatan berjalan dipilih sebagai metode yang digunakan bersama dengan perkembangan untuk mengevaluasi perkembangan kemampuan anak. Nah, teman-teman, itulah pembahasan dari saya tentang catatan anekdot untuk anak usia dini. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.